Mukanya berdarah semua. Mukanya berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Desi Yulia Lestari. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Di video ini aku bakal berbagi cerita-cerita misteri buat kalian semua. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang misteri-misteri yang ada di pemakaman Jeruk Purut yang beralamat di Jalan Madrasah nomor 14 RT 7 RW 6 Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi sebelum pemakaman Jeruk Purut ini dikelola oleh pemerintah, sebelumnya pemakaman ini tuh hanya pemakaman tanah wakaf biasa. Barulah pemerintah mengelola pemakaman tersebut agar pemakaman tersebut rapi dan tidak terlihat horor seperti mitos-mitos yang sudah beredar. Dan makam yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang yaitu makam Habib untuk berziarah. Mulai dari remaja, ibu-ibu, bapak-bapak datang untuk berziarah di makam Habaib Wan Salim bin Abdullah Assegaf atau bisa disebut juga Habaib Wan Salim bin Abdullah Jeruk Purut. Makam Habib ini sudah ada sejak 130 tahun lamanya, teman-teman. Masya Allah, udah lama banget ya. Konon katanya, di pemakaman Jeruk Purut ini banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi di lingkungan. Contohnya, penunggu sumur tua, penunggu pohon benda, dan hantu pastur kepala buntung yang sudah beredar di masyarakat luas. Aku juga sempat datang ke lokasi pemakamannya secara langsung dan bertemu dengan salah satu tokoh yang tertua di sana yang tahu seluk-beluk pemakaman Jeruk Purut ini, namanya Babeh Ook. Dan alhamdulillahnya Babeh Ook ngizinin kita buat mengeksplor kawasan-kawasan tersebut yang pastinya didampingi oleh beliau juga. Dan ini cuplikannya. Dan Babeh Ook ini merupakan generasi ketiga dari tahun 1990. Dari tokoh-tokoh sebelumnya, teman-teman, konon katanya Babeh Ook ini kerap mengalami gangguan tak kasat mata pada awal Babeh Ook ini mengelola pemakaman Jeruk Purut. Oke, langsung aja kita kupas misteri-misterinya. Pertama, hantu penunggu mobil jenazah. Mobil jenazah ini berlokasi di samping kawasan area pemakaman Jeruk Purut. Dan mobil jenazah ini sudah tidak beroperasi sejak 15 tahun yang lalu dan konon katanya mobil ini tidak bisa dipindah dari tempat dia berada sekarang. Dan konon katanya mobil jenazah ini dihuni oleh kuntilanak berambut panjang dan sosok anak kecil. Pernah ada juga orang yang menaiki mobil ini karena penasaran dan akhirnya dia mengalami kejadian di mana dia melihat sosok dirinya berada di dalam mobil tersebut. Nah, jadi ini pelajaran juga buat kita ya, teman-teman. Kalau emang kita nggak percaya, ya udah mending kita nggak usah sok buat nantangin hal-hal yang kayak gitu. Ya, misalnya suka ada yang sosokan gitu. Ya paling di dalam itu pertama ngeliat anak kecil dulu, kan, mukanya berdarah. Anak kecil itu ngeliat melotot aja. Anak kecil hilang kayak ibu-ibunya gitu. Mukanya berdarah semua. Mukanya berdarah semua gitu. Bahkan ada yang bilang komen di YouTube itu. Ah, gini Babe apanya wawancaranya berlebihan nih. Babe jawabin aja, tantangin kan. Lu dateng deh. Lu berdua, banyak lu berdua gitu. Babe tantangin, lu dateng deh. Kalau lu ngeliat gini mungkin ya rekayasanya banyak nih. Banyak rekayasa. Lu dateng aja nggak pakai rekayasa nih. Lu kuat nggak begitu? Dan di dalam mobil tersebut ada 2 buah peti mati. Yang pertama berasal dari Madrid dan peti mati yang kedua berasal dari Singapura. Siapa yang naruh di sini peti mati? Sampah banget ya. Satu peti mati geser ke sono lagi tuh. Ini dari Madrid peti matinya. Nah, itu dari Singapura. Babe, mau peti mati, Babe yang taruh. Tapi dikasih orang nggak mau. Sampai sekarang. Peti matinya sih kayak ini.
Itu dari mati. Banyak juga yang suka melihat sosok-sosok seperti kuntilanak berambut panjang dan sosok anak kecil itu di area mobil jenazah tersebut. Asal-usul si penunggu mobil jenazah itu berasal dari kecelakaan yang dimana anak dan si ibu ini meninggal di tempat dan dibawa dengan mobil jenazah ini, teman-teman. Dan sampai saat ini mobil jenazah ini tuh seperti mobil yang tak bertuan karena udah kumuh dan banyak banget coretan-coretannya. Yang kedua, hantu penunggu pohon benda. Pohon ini sudah berdiri kurang lebih 100 tahun lamanya, dan alasan pohon ini tetap berdiri yaitu pada tahun 2017 silam pohon ini sempat ditebang namun tidak berhasil karena terjadi kejadian yang di luar nalar manusia. Konon katanya pohon ini juga pernah terbakar dan 3 kali dipadamkan, apinya sempat padam tapi keesokan harinya apinya muncul lagi. Mode-mode situ ini kebakar. Kebakar kalau misalnya orang bakar kan dari bawah ya. Iya, dia di atas. Di ujung. Nah, terus 3 kali pemadam ini tuh dipadamin tuh 2 pemadam. Mati sekarang nih, besok hidup lagi. Ternyata ya biasa itu yang benda itu. Yang ngayap apa sih? Banaspati. Ngayap. Kena ke situ. Tapi Bapak sih nggak ngomong sama ini sama petugas-petugas pemadam enggak. Kita kata mitos lagi. Ah, biarin aja. Ini kalau penghuninya udah nggak ada nih, udah rubuh. Ini Bapak lagi ngincer pusakanya. Banyak yang ngincer ini di dalam ini. Kebayang gak sih guys gimana horornya pohon benda ini? Bahkan sempat ditebang, sempat kebakar, tapi pohonnya sampai sekarang, sampai detik ini pohonnya masih berdiri kokoh. Pohon benda ini juga menyimpan benda-benda pusaka di dalamnya. Jadi begitu teman-teman cerita tentang pohon benda di pemakaman Jeruk Purut yang menyimpan berbagai cerita dan keunikan-keunikannya. Lanjut yang ketiga, penunggu sumur tua. Sumur tua di pemakaman Jeruk Purut ini terbagi 6 sumur dan di mana salah satu sumur yang paling tertua sudah ada sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Dan mitos di sumur ini, kalau sudah maghrib, tidak boleh ada yang mengambil air di sumur tersebut. Dipercaya sumur itu memiliki mustika ular. Dan dengan adanya benda mistis tersebut, salah satu dari 3 sumur tertua di pemakaman Jeruk Purut ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya ular, baik ular asli maupun ular jadi-jadian. Dan konon katanya banyak dari sebagian kalangan supranatural yang ingin mencoba mengambil mustika tersebut, namun ditolak oleh masyarakat setempat. Karena jika mustika itu diambil, maka ular-ular siluman tersebut akan berkeliaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Jadi itu dia cerita-cerita dan kisah-kisah yang ada di pemakaman Jeruk Purut. Percaya atau tidak itu kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi pesan buat kalian semua, jangan lupa membaca doa setiap kali kita bepergian dan melewati tempat-tempat yang seram. Karena hanya kepada Allah kita berserah diri atas apa yang terjadi pada diri kita. Sekian video dari aku, terima kasih. See you on the next video, bye!